Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Saputra dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas MBSD. Di sini saya akan melakukan presentasi mengenai judul proposal saya yang berjudul Pengaruh KUR terhadap kinerja UMKM dengan sikap kewirausahaan sebagai variabel moderasi. Studi pada BSI Cabang Bandar Lampung. Baik, yang pertama, latar belakang masalah. Dengan dasar menurut Semara Putra 2013, kredit usaha rakyat atau KUR merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mendorong perbankan menyalurkan kredit permodalan kepada UMKM dari koperasi. Nah, akan tetapi fenomena di masyarakat berdasarkan fakta empiris yang terjadi, para pelaku usaha yang menggunakan produk KUR BSI banyak yang menggunakan modal tersebut untuk kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan primer. Penelitian ini dilakukan di Desa Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung, Bandar Lampung, diambil dari fakta empiris mengenai masalah atau fenomena yang terjadi pada desa tersebut. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh KUR BSI terhadap kinerja UMKM pada Desa Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung, Kota Bandar Lampung. Yang selanjutnya, yang kedua yaitu untuk mengetahui apakah sikap kewirausahaan mampu memoderasi hubungan antara kedua variabel tersebut, yaitu variabel KUR BSI dan kinerja UMKM. Oke, selanjutnya penelitian terdahulu yang relevan antara X1 dan Y, yaitu antara KUR BSI terhadap kinerja UMKM. Yang pertama dari penelitian Sri Mulyani, Alvita Badiatus, dan Solihah 2022 dengan judul Peran Pembiayaan KUR Mikro Syariah dalam Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi COVID-19. Studi kasus pada Bank Syariah Indonesia KPC Malang Pakis Jajar. Dalam penelitiannya menyatakan secara signifikan pembiayaan KUR Mikro Syariah pada BSI KPC Malang Pakis Jajar mampu meningkatkan omset penjualan nasabah, meningkatkan pendapatan nasabah, dan mengembangkan usaha pada pelaku UMKM. Lalu yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Dinda Murahati 2021 dengan judul Pembiayaan KUR BSI untuk Perkembangan UMKM di Desa Embong, Ijuk, Kabupaten Kepahyang. Dalam penelitiannya menyatakan KUR yang disuplai oleh unit BSI Kepahyang berpengaruh besar terhadap peningkatan kinerja UMKM. Selanjutnya, sedangkan penelitian Ayuni Safitri tahun 2022 dengan judul Analisis Pembiayaan KUR Mikro dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah di BSI KPC Pulau Berayan. Dalam penelitiannya menyatakan hasil penelitian menemukan bahwa rata-rata pendapatan nasabah mikro setelah mendapatkan pembiayaan di BSI meningkat. Akan tetapi ada juga pendapatan usaha nasabah yang malah berkurang dikarenakan nasabah tidak menggunakan pembiayaan untuk modal usaha, akan tetapi digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Oke, selanjutnya yang keempat dari penelitian Ana Nazirah 2022 dengan judul Pengaruh Bantuan Kredit Usaha Rakyat PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Paukan Kota terhadap tingkat pendapatan usaha mikro kecil dan menengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai T hitung sebesar 4,299 lebih besar dari T tabel sebesar 1,997 dengan signifikan yaitu 0,00 atau kurang dari 0,05. Dengan demikian H0 ditolak dan HO diterima. Artinya penyaluran KUR berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pendapatan UMKM. Selanjutnya yang kelima, Mansur Aziz tahun 2022 dengan judul Peran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat pada Bank Syariah Indonesia terhadap perkembangan usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Mojokerto. Hasil penelitian menunjukkan pertama, prosedur penyaluran pembiayaan kepada UMKM yaitu 1. Akun Officer Mikro memasarkan produk pembiayaan KUR ini kepada UMKM. Yang kedua, nasabah mengajukan pembiayaan
Yang ketiga, nasabah harus melengkapi persyaratan. Yang keempat, dilakukan BI checking dan survei. Lalu yang kelima, persetujuan kepala marketing. Yang keenam, akad dan pencairan dana. Yang kedua, peran pembiayaan KUR terhadap UMKM, yaitu sebagai modal usaha memunculkan produk usaha yang berkualitas. Oke, selanjutnya yaitu penelitian terdahulu yang relevan pada variabel moderasi, yaitu sikap kewirausahaan. Yang diteliti oleh Muflik Malikun, lalu Ambiah Atas Aji tahun 2022 dengan judul Efek Moderasi Sikap Kewirausahaan dalam Memperkuat Pengaruh Modal Kerja terhadap Peningkatan Kinerja UMKM Batik di Surakarta. Hasilnya yaitu uji hipotesis 1, modal kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM. Yang kedua, efek moderasi sikap kewirausahaan dalam memperkuat pengaruh modal kerja terhadap kinerja UMKM. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 2 menunjukkan bahwa sikap kewirausahaan terbukti sebagai variabel memoderasi yang dapat memperkuat pengaruh modal kerja terhadap kinerja UMKM Batik di Surakarta. Lalu selanjutnya, apa sih yang menjadi pembeda antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya? Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu pada penelitian sebelumnya belum dibahas secara mendalam mengenai perilaku nasabah yang menggunakan produk KUR BSI untuk kebutuhan primer. Selanjutnya ditambahkan variabel KUR dan kinerja UMKM serta sikap kewirausahaan sebagai variabel moderasi yang bisa memperkuat dan memperlemah keduanya. Lalu selanjutnya jenis penelitian. Dari segi penerapan, penelitian ini merupakan jenis penelitian terapan. Penelitian terapan adalah salah satu jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan solusi atas permasalahan tertentu secara praktis. Sedangkan menurut tujuan, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian explanatory atau explanatory research. Menurut Sugiono 2017, explanatory research merupakan metode penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta pengaruh antar variabel satu dengan variabel lainnya. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Menurut Sugiono 2018, data kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan positifik data atau konkret. Data penelitian berupa angka-angka yang akan diukur menggunakan statistik sebagai alat uji perhitungan berkaitan dengan masalah-masalah yang diteliti untuk menghasilkan suatu kesimpulan. Oke, selanjutnya yaitu pengajuan hipotesis. Pada penelitian ini, penelitian menggunakan grand theory yaitu teori TBB, yaitu teori yang merupakan pengembangan lebih lanjut dari Theory of Research Action atau TRA, atau teori tindakan beralaskan Atzen 1991. TPB ini menjelaskan bahwa tindakan manusia diarahkan oleh 3 macam kepercayaan, yaitu yang pertama kepercayaan perilaku atau kepercayaan tentang kemungkinan terjadinya perilaku. Yang kedua kepercayaan normatif, yaitu kepercayaan tentang ekspektasi normatif dari orang lain dan motivasi untuk menyetujui ekspektasi tersebut. Lalu yang ketiga kepercayaan kontrol, yaitu kepercayaan tentang keberadaan faktor-faktor yang akan memfasilitasi atau merintangi. Selanjutnya, pada bagian ini terdapat penelitian terdahulu dengan rumus 212 ya. Yang pertama ada positif, berpengaruh positif, yang kedua berpengaruh positif, yang ketiga berpengaruh negatif, lalu yang keempat positif lagi, yang kelima positif lagi. Itu ada di slide sebelumnya tadi. Oke, lanjut secara logika, perilaku usaha tidak memiliki modal. Secara logika, ketika pelaku usaha tidak memiliki modal, maka apa yang akan terjadi?
Hal yang mungkin terjadi adalah keinginan yang tidak terrealisasikan dari latar belakang di atas dan beberapa penelitian sebelumnya. Maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut. H1. Modal pembiayaan KUR BSI berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM. Selanjutnya, pengajuan hipotesis untuk variabel moderasi. Selanjutnya, pengajuan hipotesis untuk variabel moderasi atau sikap kewirausahaan. Pengajuan hipotesis ini dilandasi dengan grand teori, yaitu reason action. Digunakan sebagai rujukan dalam mengkaji perilaku UMKM karena UMKM di lokasi penelitian dikelola secara perseorangan, sehingga perilaku UMKM identik dengan perilaku pemilik UMKM itu sendiri. Zen dan Fishburne 1980 dalam Theory of Reset Action menyatakan bahwa norma subjektif adalah determinan dari keinginan berperilaku. Norma subjektif adalah suatu konvensi sosial yang mengatur kehidupan manusia. Secara logika, ketika nasabah mendapatkan modal dari pembiayaan KUR BSI tetapi tidak memiliki sikap kewirausahaan, apa yang akan terjadi? Hal yang mungkin terjadi adalah modal yang diberikan kurang atau malah bisa jadi tidak berpengaruh terhadap kinerja dan profitabilitas UMKM maupun usaha lain dari nasabah karena kurangnya keterampilan dari 6 indikator di atas. Sedangkan bagi pihak BSI, mungkin hal yang akan terjadi ialah pembiayaan bermasalah atau macet. Berdasarkan teori penelitian terdahulu dan logika peneliti, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut. Sikap kewirausahaan memoderasi hubungan antara modal pembiayaan KUR BSI terhadap kinerja UMKM. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.